Pak Ade Armando yang saya hormati, kelihatannya Bapak belain orang Tionghoa, belain orang non-Muslim. Tapi kita lihatnya itu ngilu, Pak. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video dari tokoh etnis saudara kita dari Tionghoa ya. Ini pesan untuk Ade Armando. Pak Ade Armando yang saya hormati, kelihatannya Bapak belain orang Tionghoa, belain orang non-Muslim. Tapi kita lihatnya itu ngilu, Pak. Kayaknya nggak enak. Bapak ini kan dosen di UI, orang-orang terdidik, orang pinter. Kita ini nggak ada lagi perbedaan-perbedaan. Kita orang-orang Tionghoa, orang-orang non-Muslim. Tapi janganlah mendiskreditkan agama lain. Kayak yang menang itu ya, yang menang Olimpiade Bapak bilang agamanya Kristen. Itu nggak enak, Pak. Kita melihat itu dia adalah putra putri bangsa tanpa lagi latar belakang kesukuan, latar belakang agama. Kita semua happy, kita bergembira. Jangan Bapak sekat-sekat begitu. Jangan, Pak. Sumbangan-sumbangan itu bawa etnis. Akhirnya kan jadi nggak enak. Jagalah, Pak, kerukunan. Bapak pasti ngerti maksud yang saya ngomong ini. Kita ini udah merasa satu bangsa, satu negeri. Kalau ada perbedaan pandangan politik itu biasa. Jangan dibawa agamanya dan sukunya. Saya sih kritik Bapak juga. Tadinya kita udah rukun, udah bagus. Jadi ada sekatnya lagi. Sekat agama, sekat suku. Jangan, Pak, ya. Terima kasih, saya Liu Sungkarisma. Salam Merah Putih. Jadi kita terus bergerak, berjuang buat kejayaan Indonesia. Terima kasih. Ya, sangat bijak sekali dan sangat luar biasa kalau menurut saya. Masih Indonesia butuh tokoh-tokoh dan orang-orang seperti ini gitu, yang membuat kita adem dan sejuk. Indonesia hari-hari ini selalu dibentur-benturkan gitu. Bahkan sampai pemenang Olimpiade pun dikorek-korek agamanya, dikorek-korek etnisnya gitu. Sangat menyebalkan sekali orang-orang seperti ini gitu. Saya Muslim dan banyak dari kawan-kawan kita yang Muslim, dan semua kita bangga ketika seorang atlet tanpa melihat dia etnis dari manapun, selama dia membawa bendera Indonesia di dadanya, Garuda, lambang Garuda. Sejak kapan Indonesia begitu atletnya merdeka ditanya dulu agamanya dari mana, terus kita melihatnya sama gitu. Kita melihatnya selama ini sama. Kita melihat atlet-atlet kita dari dulu sampai sekarang. Ketika mereka menang di Olimpiade atau di pertandingan di event manapun di kancah internasional, yang saya pahami dan yang saya tahu sebagai Muslim di negeri ini, saya tidak pernah mencari ini agamanya apa gitu kan. Ini atlet menang agamanya apa gitu. Ya kita semua gembira tanpa memandang etnis dan agamanya. Ngapain? Toh kita satu negara, satu bangsa gitu. Tidak ada pengaruhnya di agama, tidak ada pengaruhnya di etnis. Toh dia warga negara Indonesia. Lalu hari ini muncul orang-orang seperti itu. Orang-orang yang sengaja membentur-benturkan padahal tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada yang saya tahu, tidak ada di media sosial yang pernah saya baca. Begitu kemarin seorang atlet, saya tidak tahu namanya, yang jelas itu ganda pasangan putri ya, saya lupa namanya. Itu kan kalau tidak salah itu dari non-Muslim ya, dan etnisnya etnis Tionghoa ya, sukunya gitu. Tidak ada masalah dari kita umat Islam gitu, dari kita Muslim gitu. Kita bergembira begitu dia memenangkan medali emas gitu, mengharumkan nama bangsa. Kita gembira, kita senang gitu. Kok tiba-tiba ada seorang bernama Ade Armando gitu, membawa-bawa agamanya, membawa-bawa etnisnya. Etnis Tionghoa kan memang salah satu suku di Indonesia. Masalahnya di mana gitu?
Kok hari-hari ini ada orang-orang seperti itu gitu, di mana tidak ada masalah, mereka membuat masalah gitu. Sangat luar biasa sekali, mereka menulis tweet yang sifatnya tendensius, langsung membawa-bawa agama, membawa-bawa etnis. Sementara di sisi lain mereka selalu teriak politik identitas, jangan bawa-bawa agama. Padahal mereka sendiri yang sebenarnya sering mengungkit masalah agama. Aneh bin ajaib, orang-orang seperti ini dibiarkan di negeri ini gitu. Ini Pak Ade Armando, ini pesan langsung dari tokoh Tionghoa. Mereka memang etnis Tionghoa ya Pak Lius ini. Mereka suku Tionghoa, mereka sendiri ngilu gitu. Karena dari dulu Indonesia sudah hidup berdampingan. Kita bersuku, berbangsa, berbeda agama. Itu hak privasi masing-masing. Tanpa perlu kita campur adukan gitu dengan kehidupan sosial kita, dengan pilihan politik kita yang berbeda, dengan pendapat kita yang berbeda. Masalah agama, masalah suku itu masalah lain. Hal lain yang tidak perlu dicampur adukan gitu. Saya pikir Pak Ade Armando kan seorang dosen, bukan orang bego lah, bukan orang dungu lah, dosen loh. Hal-hal seperti ini masa nggak paham? Kan nggak mungkin sekali, itu sangat mustahil. Tolonglah untuk tidak menambah rancu dan gaduh negeri ini. Kita sudah pusing, sudah capek dengan masalah yang ada gitu. Nggak usah tambah-tambah masalah yang tidak perlu, yang tidak mendasar, yang tidak ada. Tidak ada kepentingannya sama sekali gitu buat kita semua selain menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kenapa selalu dibawa-bawa masalah ras dan agama? Padahal tidak ada di Indonesia ini yang seperti itu. Saya belum pernah menemukan langsung gitu. Saya belum pernah menemukan langsung. Karena saya juga punya banyak teman dari berbagai agama dan dari berbagai suku. Tapi kita berkumpul, ngobrol dan nongkrong tidak pernah. Padahal kita boleh dikata orang-orang bodoh semua ya, masyarakat awam gitu, menengah ke bawah. Tapi hal seperti itu tidak pernah terjadi. Kita tidak pernah ribut, kita tidak pernah. Kita selalu santai, kita selalu ngopi bareng gitu, membahas hal-hal yang penting. Tanpa kita membentur-benturkan agama kita, membentur-benturkan etnis. Memang ada teman kita dari Tionghoa, ada teman kita dari ujung timur Papua sana, dari Sulawesi, dari NTT, dari Jawa, Nasrani agamanya. Ada yang Buddha, ada yang Hindu, dan saya Muslim. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih berteman baik. Dan memang saya pikir kebanyakan masyarakat Indonesia seperti itu gitu. Lalu kenapa hari ini tiba-tiba muncul tokoh-tokoh media sosial gitu. Di media sosial mereka menulis tulisan-tulisan seperti itu di media sosial. Aneh bin ajaib. Cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar?